Di suatu ketika, hiduplah seorang anak yang memiliki dua teman. Masing-masing mereka bernama Ihsan, Ahsan, dan Insan. Dan pada suatu hari, Ihsan dan Ahsan merencanakan bahwa mereka ingin berpiknik di salah satu bukit yang sangat indah. Dengan suasana yang sejuk dan kabut-kabut putih yang menyelimuti. Tanpa sengaja, Insan mendengar percakapan mereka perihal itu. Awalnya, Ihsan dan Ahsan berniat untuk tidak ingin memberitahu Insan bahwa mereka ingin berpiknik, karena sifat yang dimiliki Insan menurut mereka kurang terpuji. "Wah, kedengarannya sangat seru. Bolehkah aku ikut bersama kalian?" kata Insan, dan tanpa sengaja suaranya mengagetkan Ihsan dan Ahsan yang kemudian saling bertatapan. Karena merasa tidak enak dengan Insan, Ihsan pun mengajukan satu syarat kepada Insan. Tapi kamu harus membuat perjanjian dengan kami," kata Ihsan. Dengan wajah penasaran, Insan pun mengangguk mengiyakan hal tersebut. "Baiklah, kamu harus berjanji saat perjalanan nanti kamu tidak boleh bertindak sesukamu," kata Ihsan. Mendengar bahwa Ihsan mengizinkan Insan untuk ikut, seketika mata Ahsan terbelalak tak percaya. Ahsan pun memberikan wajah cemberutnya kepada Ihsan. "Tenanglah Ahsan, aku dan Insan telah membuat perjanjian," kata Ihsan untuk meyakinkan Ahsan. "Tapi bagaimana jika dia melanggarnya?" Dengan sangat ragu, Ahsan terus bertanya dan berharap Ihsan akan mengubah keputusannya itu. Tak usah difikirkan," kata Ihsan santai sembari memberikan senyum berkah kepada Ahsan. Keesokan harinya, mereka pun menjalankan apa yang telah mereka rencanakan. Mereka berangkat dari rumah Ihsan. Sebelum itu tentunya mereka telah berbagi tugas. Ihsan yang membawa tenda, Ahsan yang membawa bekal makanan, dan Insan yang membawa peralatan yang akan digunakan. Setelah sampai di lereng bukit, mereka selalu dahulukan berdoa sebelum memulai perjalanan. "Baiklah, kali ini aku yang akan menjadi penunjuk jalan," kata Ahsan sambil memandang sinis kepada Insan yang sudah sibuk berjalan duluan, tanpa menghiraukan pandangan dan perkataan Ahsan, sehingga Ahsan mendengus kesal. Tanpa merasa bersalah, Insan terus saja berjalan menelusuri hutan rimba yang akan mereka lewati. Sementara asyik berjalan, tiba-tiba saja Insan mendengar suara aneh. Bunyi jangkrik yang semakin berisik, dan suara burung gagak yang tak seperti biasanya. Suasana perjalanan kian sepi. Meskipun puncak bukitnya tidak terlalu jauh, tetap saja dalam perjalanan untuk sampai ke sana, mereka harus melewati rintangan-rintangan yang sering dilalui oleh pendaki pada umumnya. Insan kian merasa aneh. Kini badannya dingin dan bercucuran keringat. Insan merasa sangat merinding. "Sepertinya ada yang mengikutiku," kata Insan. Meskipun ketakutan, Insan terus saja berbalik ke belakang meski keringat dingin kian melanda dirinya. Saat itu, Insan sangat ketakutan dan baru menyadari kalau ia berjalan lebih dulu dibanding kedua temannya yang membuat mereka terpisah. "Ahsan, Ihsan, kalian di mana? Tolong aku takut sendirian," teriak Insan sembari menangis terseduh-seduh karena ketakutan. Dari sudut lain, "Maafkan kami, Insan. Kami tidak bermaksud meninggalkan dan membiarkanmu berjalan sendirian," kata Ihsan dengan nada berbisik dari balik semak belukar. "Kami hanya ingin kau sadar bahwa kau telah melanggar janjimu untuk tidak semena-mena seperti ini," lanjut Ahsan, dengan wajah kasihan sambil bersembunyi di balik pohon yang besar. Ternyata, Ihsan dan Ahsan tidaklah jauh dari jangkauan Insan. Mereka sengaja merencanakan hal tersebut agar Insan menyadari kesalahannya. Insan terus saja menangis dan memanggil nama Ahsan dan Ihsan. Lantaran merasa kasihan, Ahsan dan Ihsan pun datang menghampiri Insan. "Kami di sini, Insan," dengan wajah datar tetapi tentu saja telah membuat Insan merasa aman. "Kenapa kalian meninggalkanku?" kata Insan dengan wajah memerah karena menahan amarah. "Maaf Insan, kami memang sengaja bersembunyi darimu lantaran sikapmu yang tidak ingin diatur dan semena-mena seperti ini. Bukankah kau telah menyepakati janji sebelumnya?" kata Ahsan dengan nada yang sedikit keras.
Insan pun merasa bersalah karena sikapnya itu. Ia hanya bisa tertunduk malu karena telah menyadari bahwa ada janji yang ia langgar. Maafkan aku teman-teman. Mulai saat ini, aku akan menghilangkan sikap burukku ini. Aku tidak akan melanggar janji lagi, kata insan dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Baiklah, sebelum kamu minta maaf, kami telah memaafkanmu. Tapi kamu harus betul-betul berjanji untuk tidak mengingkari janji lagi, kata Ihsan. Setelah kejadian itu, mereka kembali damai dan melanjutkan perjalanan sembari bernyanyi riang di sepanjang jalan. Tak ada lagi ketakutan yang dirasakan oleh insan. Sekarang, posisi mereka jalan berbaris. Ahsan memimpin jalan, insan di tengah, dan Ahsan di baris paling terakhir. Mereka menikmati perjalanan dengan begitu riang, hingga tak terasa sampailah mereka di puncak bukit yang mereka tuju. Masing-masing mereka pun menyiapkan barang bawaan mereka tadi lalu beristirahat sembari menikmati bekal dan pemandangan dari atas bukit yang sangat indah. Pesan moral, jadilah seseorang yang menepati janji, karena dari janji itulah lahir sebuah kepercayaan.